Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Hasna Masrurah, masih membahas tentang fikih wanita, yaitu tentang nifas. Perlu kita ketahui bahwasanya pengertian nifas secara bahasa adalah melahirkan. Jadi seumpama ada hewan yang melahirkan, ada kambing yang melahirkan, itu bisa disebut, oh ini kambing ini baru nifas. Jadi secara bahasa adalah nifas itu melahirkan. Sedangkan menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui farji seorang perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelah melahirkan, bila darah tidak keluar secara langsung. Jadi darah ketika setelah melahirkan dan tidak langsung keluar darah nifas itu masih bisa dinamakan kategori darah nifas ketika keluarnya itu belum melebihi waktu 15 hari 15 malam. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau darah yang keluar ketika ngelarani manak, cara bahasa Jawa niku, ngelarani manak atau keluar bersamaan dengan bayi, itu tidak dinamakan darah nifas. Kemudian darah yang keluar bersamaan dengan pas ketika jabang bayi keluar itu dihukumi apa? Dihukumi sebagai berikut. Hukum yang pertama adalah bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid. Jadi ketika darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka darah yang keluar bersamaan dengan bayi itu dihukumi darah haid. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini adalah seorang wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Maka perhitungannya adalah darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan, serta darah yang keluar bersama dengan anak tersebut itu dihukumi darah haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan yang selama 20 hari itu disebut darah nifas. Karena terkadang ada seorang wanita yang sedang hamil itu juga mengalami haid, itu juga ada, namun kejadian seperti itu jarang terjadi. Kemudian perhitungan yang kedua itu adalah bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya namun tidak mencapai aqallul haid, bersambungnya itu tidak mencapai paling sedikit-sedikitnya haid, yaitu 24 jam, maka darah yang keluar bersamaan dengan bayi ketika lahir itu dihukumi darah istihadhah. Contoh di sini adalah seorang wanita hamil mengeluarkan darah selama 20 jam. Setelah itu ia melahirkan dan darah terus keluar sampai dengan 20 hari. Maka perhitungannya adalah darah yang keluar selama 20 jam
dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan bayi itu disebut atau dihukumi darah istihadhah. Karena apa? Karena jumlah darah yang keluar sebelum melahirkan itu kurang dari aqallul haid, yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian darah yang keluar selama 20 hari itu disebut darah nifas. Karena darah yang keluar selama 20 hari tersebut keluar setelah jabang bayi keluar dari rahim ibunya. Ketentuan-ketentuan darah nifas perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya minimalnya masa nifas adalah sebentar. Coro Jawane sak tetes, sak kecrotan. Itu paling sedikit-sedikitnya darah nifas. Sedangkan maksimalnya atau paling banyak-banyaknya darah haid, nyon sewu, paling banyak-banyaknya darah nifas itu adalah 60 hari 60 malam. Sedangkan umumnya seorang wanita itu mengeluarkan darah nifas itu adalah 40 hari 40 malam. Penghitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam, perhitungannya itu adalah dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim ibu atau sempurnanya melahirkan. Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah dengan syarat darah tersebut keluar sebelum jangka waktu 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga andai saja ada seorang ibu yang melahirkan pada tanggal 1, kemudian tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka penghitungan masa maksimal nifas atau 60 hari 60 malam itu dihitung mulai dari tanggal 1. Dan yang dihukumi nifas itu adalah mulai tanggal 5-nya. Perhitungannya mulai dari tanggal 1, meskipun tanggal 1 itu belum keluar darah nifas, sedangkan menghukuminya nifas itu adalah pas tanggal 5 ketika darah nifas keluar. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah itu dihukumi suci. Apabila jadi ketika pas suci yang jangka waktu tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 itu dia kan tahunya suci karena tidak mengeluarkan darah nifas. Dia yang melakukan sholat, dia ya melakukan hal-hal yang sebagaimana orang yang suci. Tapi kemudian kok tanggal 5 dia keluar darah. Nah, berarti dihukumi nifas pas tanggal 5 itu. Sedangkan perhitungannya jumlah nifas tetap mulai dari tanggal 1. Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, mengeluarkan darah nifas secara terputus-putus, maka hukumnya adalah sebagai berikut. Jadi hukum-hukum darah nifas ketika terputus-putus ada beberapa hukum. Jadi ada beberapa pembahasan. Ada 3 pembahasan ketika darah nifas itu keluar secara terputus-putus. Insya Allah besok akan kita bahas bagaimana hukum dari perhitungan ketika seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus. Terputus-putus itu tidak aktif setiap hari. Jadi 2 hari keluar, nanti selang 2 hari tidak keluar, hari berikutnya keluar lagi, itu darah yang terputus-putus. Insya Allah pembahasannya besok. Dari saya, Hasna Masruh, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungannya, mohon jangan lupa
like, komen, ugi subscribe pun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.